Bagian. Di dunia ini ada orang yang bisa menghilang begitu saja? Kalau targetnya aku, dia pasti akan kembali. Perbanyak pengawasan di kediaman akhir-akhir ini. Ya. Perdana Menteri lu sudah datang. Aku segera ke sana. Ya. Saudara Lu, maaf membuatmu menunggu. Bagaimana kondisi kesehatanmu akhir-akhir ini, Mo? Masih seperti biasa, silakan Saudara Lu. Silakan. Bagian di mana ini? Aku kok ada di sini? Adik. Kenapa tidur di sini? Episode. Apa yang terjadi? Bawa perempuan ini pulang. Kalian lagi syuting ya? Waduh, anak kecil ini aktingnya bagus sekali. Kak, pedangmu asli ya? Benar-benar tajam. Jangan arahkan ke saya. Cepat taruh itu. Ini terlalu berbahaya, Mas. Kalian lagi syuting film apa? Pemeran utamanya siapa? Bisa spoiler dikit? Entah apa yang kau bicarakan. Apa sih wanita yang dihukum sama main jelas-jelas punya niat jahat. Ini nggak mungkin lah. Acting kok terlalu serius. Sutradara bayar berapa sih? Kalau tidak jujur aja kan yang salahkan Aks. Nanya dikit ya. Ini tempat apa? Ini kediaman pria tercantik dari Chu, pangeran ketiga Mu Chun Shen. Berani-beraninya menyebut nama pangeran. Hamba mohon maaf. Kenapa aku bisa sampai di sini? Sudahlah, cari cara keluar dulu aja deh. Bagian. Paduka.
Cowok ini lumayan ganteng ya. Kau sang pembunuh. Pump ini? Enggak. Aku dengar kabar di sini ada pria tampan. Makanya aku datang. Omong kosong. Bualan. Jika kau tetap tak jujur, langsung kau jebloskan penjara. Jangan. Karena wajahmu yang ganteng aku akan beritahu. Jangan menyuruhku. Kejar! Siap. Aduh. Kalian cari dulu sebelah sana. Cek hari itu. Astaga. Apa? Siapa itu? Kamu tahu tidak menakuti orang sampai mati? Harus bayar ganti rugi trauma? Apakah kau Liu Xiangxiang? Hah? Akhirnya kamu datang juga. Lihat lingkaran hitam di mataku. Ku menuiku 3 hari 3 malam. Kamu harus ikuti instruksi dalam kotak di meja itu. Kita kenal? Biar aku tidur dulu. Hei. Tante. Belum jelaskan semuanya, Tante. Aduh. Ada 4 butir pil transformasi spesial. Setiap kali minum 1, akan berubah jadi orang dengan identitas beda. Kamu punya 4 kesempatan membunuh Mu Chunshin gagal akan mati keracunan. Tidak mungkin. Aku baru ada Xiao. Bagaimana bisa keracunan? Layar belakang tidak diterjemahkan. Setiap operasi ini menyangkut hidup dan mati, harus sukses, tidak boleh gagal. Siap, Tuan. She was the anti-space. Makan ini. Ternyata ini ingatan asli tubuh ini. Tidak pas mengecik, kenapa aku selalu sial begini? Cepat sekali mencariku. Yang mulia. Pendengar di dalam? Kalau mau menyerah, kami tidak akan menyiksamu. Hai. Para kakak, kita bertemu lagi. Ini dia. Hei. Para kakak, kita bertemu lagi. Lari kencang sekali kau. Cepat pun tetap tertangkap. Ku cuma lewat sungguh. Lepaskan aku ya. Kalau tidak bisa, aku punya kecantikan. Tawaran baik kau tolak, hukuman yang kau dapat. Tunggu dulu. Dengar, kali ini serius, oke? Sekarang akan aku perlihatkan sulap. Dadah calon suamiku dah. Cepat tangkap dia. Siap.
Mana orangnya? Tiba-tiba menghilang? Tidur nyenyak ya? Jangan ganggu. Episode. Beraninya kau pukul saya. Aduh. Maaf Nona cantik, tanganku ini baru saja kedinginan. Jadi susah dikendalikan. Harus dipukul. Hai. Ini kepala dapur kita. Sekaligus putri dapur terkenal di kediaman Pangeran 100 Style. 100 Style. Kayaknya lebih cocok 100 kilogram. Apa katamu? Aku begini untuk keselamatan pangeran. Oh. Ternyata kau pengawal pangeran-pangeran, pilihannya tepat kau. Kepala mulut gadis ini keterlaluan. Kami akan lebih mendidiknya. Hari ini memaafkanmu demi Nyonya Chow, lain kali bicara sembarangan akan kubalas. Selera pangeran unik ya. Siapa namamu? Aku Xiang. Waktu makan siang tiba, setelah mencicipi baru bisa disajikan ke pangeran. Cicip dulu. 1. Uji rasa. Hey. Sebagai foodie modern yang berpengalaman, uji rasa adalah keahlianku. Nenek, jangan bilang kalian menggunakan anjing ini untuk uji rasa. Banyak yang ingin meracuni pangeran. Kami harus super hati-hati dengan makanan. Jangan remehkan anjing ini. Makanan beracun apapun bisa dideteksinya tidak akan dimakannya. Luar biasa. Selain itu kami dari Shishi akan uji rasa tahap kedua. Masakan ini aman, aku 100 TL. Punya hidung pendeteksi racun tubuh kebal, racun pangeran bisa menyantapnya. Laporkan. Tuan Pangeran sudah bisa menikmati. Bahaya, ada racun. Cepat tangkap si pembunuh. Tunggu. Sang mandor pingsan karena kekenyangan. Biar saya coba. Lihatlah, tidak ada racun pada jarum ini. Tuan Pangeran bisa menikmati dengan tenang. Siapa kamu sebenarnya? Saya... Putri sulung adik perempuan saya. Pegawai baru dapur kita. Dia masih baru di sini. Mohon dimaklumi. Baik, antar makanan ini ke Tuan Pangeran. Siap, Gar. Ini... Astaga. Tuan, actually kami sudah freeze semua tempat. Tapi tak ada jejak wanita itu. Mungkinkah ada yang bisa menghilang begitu saja? Episode. Hmm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.
Jangan khawatir, Amu, aku pasti akan temukan tabib yang bisa menyembuhkanmu. Baik, kuandalkan bantuanmu, Lu. Tak perlu berterima kasih. Kau. Persembahkan anggur untuk Perdana Menteri. Hamba. Baik, Tuan Pangeran. Tuan Pangeran, Kurang ajar! Hamba mohon maaf, Tuan Pangeran. Dari kecil, hamba punya kebiasaan tangan gemetar saat gugup. Kalau begitu cari orang untuk memotong kedua tangan pengawal. Oke. Kalau begitu, carikan seseorang untuk memotong kedua tanganmu ini. Panggil pengawal. Yang mulia, kasihanilah hamba ini. Sudahlah, Ramu. Tenangkan diri. Cepat duduklah, jangan marahi pelayan. Duduk. Pergi sana. Dan terima kasih, Yang Mulia. Kondisimu tidak baik, jangan gampang emosi. Maaf mempermalukanmu, saudara Lu. Ayo, saudara Lu. Jangan karena seorang dayang mengganggu kebahagiaan kita. Silakan. Entah kapan aku bisa pulang. Raja dingin ini benar-benar kejam tindakannya. Menyuruhku membunuhnya, mudahkah itu? Pikir-pikir. Yang Mulia ingin makan malam cepat antar ke sana. Hah? Kenapa harus aku? Ini karena kau membuat Yang Mulia marah kami para pelayan. Takkan mendapat kebaikan. Aku tak mau pergi. Ini kesempatan emas. Bagi ya? Tunggu. Ini rezeki nomplok. Tuan Wang, buburnya sudah matang. Wah. Bubur ini harum sekali, kamu yang masak. Tuan Wang. Apa yang kau taruh di bubur ini? Jangan buru-buru, Tuan Wang, saya ini cuma menambahkan bumbu khusus sedikit. Hah? Kamu ini siapa sebenarnya? Saya orang yang akan membunuhmu. Kau ini siapa sebenarnya? Aku orang yang dikirim untuk membunuhmu. Wah, kakak. Apa yang kau pikirkan? Tidak, nenek. Aku yang pergi. Kenapa sikap anak ini berubah cepat sekali? Paduka memanggil hamba? Bagaimana progres tugasnya? Kami menelusuri petunjuk yang diberikan orang itu. Tapi tak ada temuan. Sepertinya mereka sudah siap. Lalu, apa langkah kita selanjutnya? Tunggu sebentar lagi. Kau boleh mundur dulu. Oh, siap. Siapa di sana? Hamba mengantar bubur untuk Paduka. Masuklah. Silakan masuk.
Bubur paduka sudah siap. Yang mulia. Yang mulia, buburnya sudah siap. Yang mulia, lebih baik yang mulia segera meminumnya. Bubur ini, kalau diminum dingin tidak baik untuk kesehatan. Kenapa kamu di sini? Hari ini semua kesalahan hamba. Hamba datang khusus untuk memohon hukuman. Yang mulia, hamba bukan orang sembarangan. Bagian. Kalau tidak bisa, aku masih punya kecantikan. Apa yang kau pikirkan? Karena kau ingin minta maaf. Minumlah bubur. Pangeran, bubur ini untuk paduka hamba yang minum tidak pantas. Hadiah dariku untukmu. Kau yakin tidak mau minum? Paduka, Kenapa? Tidak mau minum atau takut minum? Kebaikan paduka hamba tak berani menolak. Pilihan kado menarik. Mulai sekarang ikut pangeran layani pangeran. baik. Pergilah. Nyonya memberi 100 yen. Aduh. Untung cuma obat pencahar. Kalau tidak, nyawaku bisa melayang. Ya ampun. Hah? Aduh, sakitnya. Aduh. Aduh. Gini pada kamu dari sini. Hah? Aku cuma jalan-jalan. Entah makan apa sampai sakit perut. Ya ampun. Tunggu. Aku tadi malah mencicipi bubur untuk uangnya. Jangan-jangan bubur itu... Bagian ke. Tadi malam aku mencoba bubur untuk pangeran. Jangan-jangan bubur itu hancur kalau pangeran... Pangeran baik-baik saja, tidak apa-apa. Kamu tahu dari mana?
Dia... Aduh. Seharusnya... Paduka. Ternyata tebakan pangeran benar. Bagaimana kalau hamba akan suruh orang membereskannya diam-diam? Tak ada kita buru-buru, awasi dulu. Oh, baik. Pelayan E, wanita. Kenapa lambat sekali? Aduh. Bisakah lebih cepat? Ya ampun. Liu Xiangxiang, kau sengaja ya? Bukan. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku setiap bertemu denganmu selalu sial. Sungguh sial. Ku beritahu kau bisa pergi hari ini juga. Ada apa ini? Pengawalku, kau harus membantuku. Liu Xiangxiang ini, sejak datang ke kediaman pangeran, selalu menindasku. Aku sebagai kepala pelayan ini tidak tahan lagi. 100 jin, ya ampun. Bukan. 100 style. Xiangxiang adalah pelayan pribadi kesayangan pangeran. Aku juga tidak bisa mengaturnya. Aduh. Kenapa nasibku begitu malang? First tip. Aduh. Ada masalah apa lagi ini? Kami sudah bertahun-tahun melayani di istana. Mengapa pangeran lebih memperhatikan si pendatang baru ini daripada kami? Benar. Dia terlalu beruntung. Sudahlah. Kalau kalian mau... ambil saja semuanya. Dan penjaga bisa tolong sampaikan ke pangeran perlakuan khusus ini, saya tidak pantas menerimanya. Jangan. Lebih baik kamu sendiri yang bicara dengan pangeran. Udah cukup. Sekarang cepat bereskan dan siapkan makan siang. Aduh. Apa salahku ini? Pangeran. Pangeran. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Pangeran, hamba hanya dayang Anda. Pangeran, makanan sudah siap, silakan menikmati. Tunggu! Bantu aku berjalan. Baik, Pangeran. Pangeran, silakan santap. Pangeran, kali ini saya tak bisa makan lagi. Tenang, masakan ini tidak beracun, ampunilah hamba. Kenapa panik? Apa? Bubur kemarin beracun? Bagian. Kenapa apa bubur yang kuberikan kemarin beracun? Tidak mungkin. Jika tidak, bagaimana hamba bisa tetap berdiri di sini? memang begini. Hah? Nanti ikut aku ke ruang belajar. Kau tidak suka? Tidak. Bisa menemani pangeran adalah impian semua wanita di sini. Tapi hamba ini orang kasar. Jangan kotori tempat suci ini. Ini perintah. Baik, pangeran. Tuan Anda mencari hamba? Bagaimana progres urusannya? Masih mencari di kesempatan, hamba akan segera kejar hari ini.
Selesaikan secepatnya. Jika belum selesai lagi, aku cari orang lain. Jangan begitu. Tuan hamba punya orang tua perlu diurus. Dan anak perlu ditanggung. Tenang saja, pasti hamba selesaikan baik-baik. Karena kau bisa keluar masuk istana tidak mencurigakan. Ya, hamba akan segera periksa. Bagian? Saya akan segera memeriksanya. Lingkaran hitam matamu kok parah banget? Tuan dan mungkin tidak tahu lingkaran hitamku ini bawaan sejak lahir, kata tukang ramal. Ini tanda keberuntungan. Sudah cepat pulanglah. Baik. Tuan, tintanya sudah siap. Taruh saja di sana. Tuan, hamba tidak akan mengganggu latihan Tuan hamba permisi duluan. Tunggu. Tuan, siang bolong begini tidak pantas. Episode. Buah yang ada di kepalamu sampai begini. Hamba mohon pamit. Pangeran yang berwajah dingin ini. Tapi terkadang dia terlihat cukup baik. Siapa yang baik? Tante kenapa selalu pakai cara seperti ini? Bagaimana kabar urusannya? Bagaimana lagi? Aku tak ada kesempatan bertindak. Oh, tidak mungkin. Aku sudah menyamar begini. Bagaimana kau masih mengenaliku? Sudah pasti. Ini bubuk wuwei. Cari cara taburkan ke pangeran. Ini uwesan obat tak berbau. Cari-cari untuk menaburkannya ke tubuh wangi. Bu Baisan. Apa gunanya? Siapapun yang terkena akan kejang-kejang dan tewas dengan busa mulut. Oh. Waktumu tidak banyak lagi. Siapa di sana? Kak, ini aku. Aku kau tahu mulai 10%. Kedua nomor. Aduh, Tuan Raja saya juga tidak punya pilihan. Jangan salahkan saya, ya.
Siapa? Bagian. Kenapa kau yang di sini? Pangeran, malam ini bulan benar-benar indah. Ada pembunuh, lindungi pangeran. Peter. Mulai abaikan semua sedoma atau mati. Kejadian. Ada temuan apa? Tidak ada yang ditemukan. Anjir tegapin syarit. Siap. Tunggu. Ketua. Tunggu. Kamu terlihat tidak familiar. Pendatang baru? Ketua. Namaku Xiaoxin. Xiaoxin? Memang harus waspada. Ada penyusup di kediaman pangeran malam ini. Kalian yang bertugas jaga harap ekstra hati-hati. Dengar. Siap. Kita balik ke posisimu. Ketua, ada temuan. Apa latar belakang orang ini? Konon namanya Xiaoxin. Ya, aku juga baru tahu dia Xiaoxinan. Maksudku, bagaimana dia bisa sampai di sini? Aku juga tidak tahu pasti, Ketua. Kau awasi mereka ketat-ketat. Pergi! Siap! Beneran tidak berguna. Pangeran. Tidak mungkin. Aku sudah mengubah penampilanku, dia pasti takkan mengenaliku. Aku tidak perlu takut. Siapa sering? Ayo serang! Hei, dari mana senjata ini kau dapatkan? Lapor pada pangeran. Ini pusaka warisan keluarga hamba. Sangat wawet. Tunjukkan pada semua orang. Kalau aku bisa ilmu bela diri, sudah ambil golok besar lah. Ngapain bawa pisau kecil begini? Gimana nih? Gimana? Kenapa perintah pangeran tak kau dengar? Hah? Kata itu baiklah, aku tak boleh menolak lagi. Xing Er pengawal muda itu baru masuk kerja ya? Iya, kayaknya namanya Xiaoxin. Xiaoxin. Apa dia? Pati.
Ada apa denganmu? Apa kau kekenyangan? Sakit perut? Kamu yang kekenyangan. Jangan-jangan kau suka padanya? Jangan asal ngomong. Yang mulia, orang ini jelas cuma mencari keuntungan dalam situasi buruk. Lebih baik usir saja. Zuko, untuk hari ini. Mulai besok kau yang akan menjagaku. Hah? Apalagi yang direncanakannya. Jangan-jangan ketahuan? Terima kasih atas kepercayaan yang mulia, tapi hamba baru kena penyakit paru-paru. Jika menular ke yang mulia, hamba punya 10 kepala juga takkan cukup. Perintahku ini berani kau tolak? Tidak. Hamba tak berani melawat. Shin-chan, Sowo. Ini salahmu sendiri. Jangan salahkan aku kalau begitu. Olive baru digoreng. Sini. Jual tanghulu, 2 koin per buah, ya. Besar dan manis. Bakpao. Lihat dan saksikan. Asperton over dia pula, Rong. Tuan, aku melindungimu. Lihat, jalanan sangat ramai. Kita harus selalu waspada. Kurasa aku harus berhati-hati. Itu kamu kan? Bukan. Tuan, kita harus bijaksana. Ikuti aku dari belakang. Jangan ganggu kesenanganku. Baik. Hari akan kuberikan kenangan tak terlupakan. Semakin indah. Yang ke... Kik. Kalian ini siapa? Kami jago pedang nomor 1. Kuleti dan Fui le Master Out in Kekalikor. Kenapa kalian peninggalan Kirion? Bayar store, tugas harus dilakukan. Ada yang bayar untuk nyawa. Saya, Kyak. Tergantung apakah kalian punya kemampuan untuk mengambil nyawaku. Jangan takut, aku di sini. Bagian ke... Kakak, bercanda ya. Tembakanku lebih jauh darimu. Sesekali gagal itu wajar. Ya. Ada uangku yang bersinar ini. Bunuh sang pangeran. Kecilkan suaramu. Hei saudaraku, tenang saja, serahkan pada kami berdua. Pasti kami selesaikan baik-baik. Bagus kan? Kamu, teknik panahmu oke kan? Pasti aman. Kemampuan potong rambutku di Dacu sangat termasyhur. Potong rambut? Vakokak. Teknik memana? Saudaraku ini logatnya agak kental, iya kan, He? Ini uang mukanya.
Kalau udah berhasil bayar separuhnya lagi. Pertama, Bisa dibicarakan. kalau begitu kita sepakat dulu. Aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Bang. Kita potong rambut seumur hidup nggak pernah dapat uang segini banyak. Ini cuma budet dong kita berdua buat nikah, kan? Bang, kita belum pernah bunuh orang. Gimana ini? Santai aja, bro. Nenek moyangku jagal babi. Nanti kamu cuma perlu tindih dia ke lantai. Sisanya serahkan ke gue. Wahahaha. Ketiga. Aduh. Masih sakit? Ikut aku. Yang mulia, ini semua salah hamba. Laki-laki besar kok menangis. Jangan mempermalukan diri. Siapa bilang aku... Laki-laki tidak boleh menangis. Yang mulia. Luka Tuan Pangeran sudah stabil, tapi harus tetap istirahat. Saya akan beri beberapa resep, pastikan diminum tepat waktu. Lagian, saya akan menulis beberapa resep obat, pastikan berikan pada Pangeran tepat waktu. Terima kasih, dokter. Silakan. Saya pamit. Kamu tinggal di sini saja jaga pangeran? Aku ini... Kekenalam. Pangeran terluka karena kamu. Bukannya ini tanggung jawabmu? Aduh. Jangan khawatir. Hamba pasti akan merawat pangeran. Postur tubuhnya memang rupawan. Tapi sifatnya terlalu dingin. Tapi rela mengorbankan diri. Sungguh pribadi yang kontradiktif. Scene transition sound effect. Hamba baru terkena penyakit paru-paru 2 hari ini. Jika menular ke Paduka Pangeran, 10 kepala pun takkan selamat. Paduka Pangeran. Tapi Paduka segera makan bubur ini. Minum dingin tidak baik untuk kesehatan. Luka Paduka belum sembuh, jangan banyak gerak. Apa yang Paduka butuhkan? Hamba yang akan ambil. Raja ini mau ke Jamban. Ini hamba panggil kepala pelayan untuk menemani Paduka. Diam! Kita sama-sama pria kok wajahmu memerah. Kau saja yang menemani. Tapi ya, Paduka... Jangan buang waktu. Paduka jangan buru-buru. Hamba punya solusi. Bagian Tuan Pangeran jangan buru-buru. Saya punya cara.
Tuan Pangeran ini baru bisa digunakan. Kau lancang! Beraninya kau ambil guci Rui hadiah ayahanda. Menghina hamba. Tuan Pangeran, ampunilah. Hamba ini, bukankah sampai ini solusi darurat? Tuan Pangeran. Ini adalah... Bantuku hamba ke kamar kecil. Oh, baiklah. Kakak, adik punya permintaan. Apa yang mendesak sampai begini? Ku dengar kakakmu terluka, aku ingin menjenguknya, sekalian ke kediamannya, merawatnya beberapa hari. Kamu ini, di kolong langit ini hanya Mu Chun Shen yang bisa buatmu gugup. Kakak jangan bicara begitu. Kita saudara saling mengandalkan di dunia ini, kaulah yang paling berharga. Dasar si manis mulut. Besok kakak temani kamu pergi. Terima kasih kakak. Sudah. Episode 4 episode. Tuan Muda Perdana Menteri Lu dan Nona Lu sudah menunggu di luar. Persilakan masuk. Baik. Saudara Lu. Kamu jangan buru-buru kakakmu. Jangan bergerak. Lukamu sudah membaik? Luka kecil, tidak apa? Terima kasih perhatianmu. Masa sih kami mungkin tidak peduli? Lagi pula kalau tidak datang seseorang tidak mau makan minum, aku yang disalahkan. Kakak, jangan asal bicara. Tak. Terima kasih perhatianmu. Kakakmu kau terluka beberapa hari ini, butuh yang merawat, biarkan aku tinggal di sini, merawatmu beberapa hari. Jangan lihat aku adikku sudah besar. Sebagai kakak sudah tak bisa mengatur. Kamu harus menurut kendalikan sifatmu. Oke. Amu, istirahatlah akan kujenguk lain hari. Hati-hati di jalan. Pamit. Kakakmu, cuaca hari ini bagus. Aku temanimu ke taman. Ayo, adik-adik. Hati-hati. Bagian keempat. Hai, tak kusangka pangeran dingin ini bisa tersenyum manis seperti ini. Pengawal Shaoxin. Apa yang kau pikirkan? Ada keperluan apa, tuan rumah? Ku punya setangkai mawar yang pernah tumbuh di hatiku. Kini ku berikan padamu. Mari jatuh cinta mulai sekarang. Tuan rumah, ini tak pantas pangeran melarang pelayur berasmara di kediamannya. Siapa bilang ku melarang? Kalau begitu, aku pun lama mendambakanmu. Mawar ini ku terima. Musim semi? Musim semi tiba, wahahaha. Berani-beraninya menahanku. Maaf Nona, aku terlalu bersemangat. Shaoxin, tunggu aku. Hahaha. Kakmu. F4F. Kakmu makan lebih banyak ya. Ini baik untuk tubuhmu. Adikku sayang, kamu juga harus makan banyak. Berlebihan amat? Pamer buat siapa nih?
Nggak takut kena petir? Aduh, aku nggak tahu kenapa akhir-akhir ini bahu terus-terusan pegal. Kurang tidur ya? Mau tidak aku panggilkan tabib untukmu? Cuma masalah kecil. Kalau ada yang mau pijat sedikit, mungkin akan membaik. Xiaoxin, kemarilah. Ya. Pijat bahu Nona Lu Hao. Wangge tugasku hanya melindungi Anda. Aku perintah apa engkau harus lakukan? Baik, hamba patuh. Nona Lu, maaf kalau pijatanku terlalu keras. Mohon dimaklumi. Opening scene. Aku benar-benar merasa terhormat. Pengawal Xiaoxin, kamu jadi buaya di bibir para dayang istana yang diperbincangkan dan diperebutkan diam-diam. Apalagi Mandor Yi Bailiang, dia diam-diam menaruh hati padamu. Kamu mau bunuh aku? Jangan berlebihan, Nona Lu. Aku kan orang kasar. Tak tahu batasan. Kamu... Shuwe. Xiaoxin, ikut aku keluar sebentar. Bagian-bagian keempat. Xiaoxin. Tuan Muda. Kemarilah. Anda memanggil saya? Ya? Apa Tuan Muda ini benar-benar mabuk? Ini Tuan Muda. Kakak ada mabuk? Saya Penggol and Xiaoxin. Sepertinya saya harus hati-hati. Hah? Tuan Muda, mohon jaga sikap. Mundur. Tuan Muda sebaiknya beristirahat. Lapor, Tuan Muda. Seperti yang Anda duga bawahan berhasil menemukan, di dunia ini benar ada obat yang bisa mengubah wujud. Ada efek sampingnya? Sepertinya tidak. Bagian-bagian keempat. Hai pengawal Xiaoxin kamu... Aku sibuk, lain kali ngobrol ya. Hai pengawal Xiaoxin, kenapa kau menghindariku? Tidak, sungguh tidak. Aduh, pengawal Xiaoxin kemarin kan sudah menerima bunganku. Aku ingat jelas. Setelah sibuk aku cari kamu. Wah, pengawal Xiaoxin setiap hari benar-benar sibuk ya? Mulut Nona Lu untuk makan saja. Kamu. Pengawal Xiaoxin aku yang berlebihan. Cepat lanjutkan pekerjaanmu. Nah, baiklah. Kalian berani memperlakukanku begini? Kakakmu, aku tak tahan di kediaman pangeran ini. Pengawal dan dapur di kediaman ini, semuanya kasar sekali. Sudah kakakmu baru mengirim kabar menyuruhmu cepat pulang. Tapi kakakmu, bagaimana kalau aku merindukanmu? Setelah selesai bekerja, aku akan mencarimu. Bagus sekali, kakakmu. Aku akan membereskan barang dulu. Pergilah. Apa Paduka perlu menugaskan seseorang
Ayo pergi. Bagian keempat. Tuan memanggil saya. Bagaimana kabar kediaman pangeran belakangan ini? Dan orang kita masih mencari kesempatan untuk bertindak. Nona dan pangeran rukun sekali. Baguslah. Orang mereka sudah mulai menyelidik diam-diam. Tenang, Tuan, saya akan membantu rencana pembunuhan ini. Pasti tidak akan gagal. Apa saya masih belum bisa mempercayaimu? Tuan, kali ini pasti berhasil. Tuan tinggal menunggu saja. Baik, saya percaya sekali lagi. Cepat pulanglah, jangan sampai ketahuan. Tapi... Terima kasih, Tuan. Tenang saja, hadiahmu tidak akan kurang setelah berhasil. Iya. Pulanglah. Wahahaha. Aduh. Akhirnya pertunjukan dimulai. Apa? Entah sampai kapan ini akan berakhir. Lelah sekali. Apa kau pikirkan? Yang mulia, mengapa masih terjaga? Bukankah kau juga merintih di sini? Ada masalah apa? Yang mulia, pernahkah merasa benar-benar tak berdaya? Dunia ini tak menentu, bahkan aku sebagai pangeran pun kadang tak bisa mengendalikan. Setuju? Mengapa yang mulia bertanya ini? Xiaoxin, kau harus hati-hati dalam segala hal. Jangan mudah percaya pada orang. Nasihat yang mulia Xiaoxin akan ingat. Malam sudah larut. Yang mulia sebaiknya istirahat hamba. Hamba pamit undur diri. Bagian 4. Bagian. Kenapa jantungku berdetak cepat sekali ya? Jangan-jangan aku benar-benar suka dia. Saat indah, kita beli. Liu Xiangxiang harus buru-buru menyelesaikan tugas supaya aku bisa segera pulang. Aduh. Ini aku. Kok kamu lagi sih? Ya kenapa kamu bisa keluar masuk Istana Wang dengan mudah? Aku pemasok sayuran dapur Istana Wang sudah bertahun-tahun. Tentu saja bebas keluar masuk. Bukan kamu mau apa ke sini? Tuan sudah memberi perintah. Permisi kalian, harus kita cocokkan berdua. Kamu yakin bisa? Kalau kamu bisa, Gal, sekali lagi kita benar-benar tamat. Sir. Lalu bagaimana rencana kerjasamanya? Di suatu malam yang gelap dan berangin, kita sebarkan wewangian tak berwarna dan tak berbau yang membuat orang hilang kesadaran Wang Yuxiang ke dalam kamar pangeran. Kelima. Kef. Tolong kendalikan dirimu. Maaf,
Aku terlalu semangat. Bagaimana rencananya? Oke, kalau gitu besok kita mulai persiapan. Aduh. Aku pulang dulu siapin ya. Kakak, kenapa manggil aku pulang? Adikku ini hati sudah terbang ke orang lain. Masa sih? Aku juga kangen kok. Dasar mulut manis gimana? Akhir-akhir ini bahagia. Sangat bahagia. Aku jadi lega kamu masih sibuk. Masih wajar. Setiap hari cuma main burung siram bunga. Nggak nemenin? Ya iyalah, kakakmu sangat baik padaku. Lebih baik daripadaku ya? Beda sih. Dasar kamu. Kelima. Kenapa klub ini begitu sepi? Rasanya aneh ya. Kamu bilang apa? Nggak bilang apa-apa, cepat diamlah. Oh, baik. Aduh. Kok bisa begini? Kelima. Apa bisa begini? Ya, untungnya aku masih punya persiapan pil transformasi masih di mulutku. Orang itu bayar berapa? Kosberi that totally dipansel kerman. Kau betul harus berusaha mencokawai saya. Katakan, siapa sebenarnya dalang di belakangmu? Maaf, aku tak ingin begini. Aduh. Tuan Pangeran, mengapa Tuan terus memberinya kesempatan? Kelima. Pangeran, mengapa berkali-kali kau memberinya kelonggaran? Tuan. Bangun! Jangan berpura-pura! Akan kuhajar kau jika tetap berbaring. Aku sudah bangun, Tuan. Maafkan hamba. Gagalnya pembunuhan ini bukan sepenuhnya kesalahan kami. Pangeran itu sudah siaga sepenuhnya. Kau bilang dia berjaga-jaga? Lalu bagaimana kau bisa kabur? Pura-pura mati. Mereka melemparku ke selokan kotor. Aku berhasil kabur. Temukan dia. Jika tugas tidak diselesaikan lagi, bunuh saja dia. Kelima, temukan dia.
Jika belum menyelesaikan misi, habisi dia. Siap. Langit menindih macan. Ayam tim jamur. Weer udang pedas es sesnenoiler tot desda ibrituposo. Pengemis bersaudara. Heyo saudaraku, kucari kau lama sekali hari ini. Kutemukan. Wahaha. Kamu siapa? Lupa kita pernah bersumpah setia. Hah? Serius? Lulus sa Barnett. Waktu itu, wayani ordo, Asia Somser. Aku sering ditindas. Kau? Mempertaruhkan nyawa, rampas milik orang. Ini kita berdua. Bersumpah di God menjadi saudara. Kalian tulisan warsa. Mari kita ada party bersama. Tapi kita bersumpah di lubang tinja menjadi saudara-saudara. Hari ini kita bersaudara di klona wimah tinja. Langit sebagai saksi mata, bumi sebagai saksi telinga. Mulai right suara menggaya, suara dugi back left. Tantangan hadapi bersama. Kakak. Harga ini semua itu, harus considerable. Kakak zaman dulu orang seberani ini memegang janji. Mulia Timaisa, ada dia. Kadis Arden. Seperti langit yang luas. Dengan ikatan sekuat ini adik pasti bantu semampuku. Kalau begitu, jangan marah ya. Tai saya gitu adik. Sialan. Ada. Kembalikan rotiku. Clean. Kemampuan caturnya makin bagus. Cuma iseng-iseng ngaburin waktu, jangan ditertawakan kakak lu. Jangan begitu. Hari ini kau menyuruhku datang. Ada urusan penting untuk dibahas? Sebenarnya nggak ada yang khusus. Cuma tiba-tiba kangen masa kecil. Dulu kita bertiga, kakak, kau dan aku, betapa bahagianya kita. Iya, aku juga sering teringat. Tapi kakak dia terlalu cepat meninggalkan kita. Jangan terlalu bersedih. Kemarin kutemukan seorang ahli. Spesialis penyakit aneh. Nanti kubawa ke rumahmu untuk periksa kondisimu. Baik, terima kasih banyak kakak lu. Tak perlu berterima kasih. Ayo. Ngomong-ngomong kakak lu, pernah dengar tentang obat perubahan wujud di dunia ini? Hah? Belum pernah dengar. Obat perubahan wujud ini? Benda baru apa lagi ini? Bukan apa-apa, cuma kebetulan lihat di buku suatu hari. Mungkin cuma kebohongan dalam buku, jangan dianggap serius. Kelima, kerjanya pelan-pelan. Benar. Taruh di paling atas. Di peti itu. Hati-hati. Yang kerja hati-hati. Pasukan pengawal. Bantu biker. Pelan-pelan. Ada pangeran.
Bagaimana? Ini gerobak terakhir. Paduka. Hamba ingin berkata, tapi tak tahu pantas tidak. Silakan. Bertahun-tahun Paduka bantu pengemis, tapi tak urus pemerintahan. Hamba khawatir. Jangan-jangan Paduka rugi. Apa maksudmu rugi? Pengemis juga rakyat kerajaan kita melayani rakyat tugas hamba. Hamba tak tertarik persaingan kekuasaan. Hamba hanya kerana semua orang punya makanan dan pakaian. Itu sudah cukup. Lapar sekali. Terima kasih banyak. Cepatlah. Die was de goed feiten doa. Saya nak main nomor sempurna. Amar tu price nama datang. Cepat, cepat. Sang pekinur, sang penyelamat datang. Penyelamat. Rajamu. Penyelamat kita. Saya biar rajaman desnawara. Rajamu. Penyelamat masuk istana penyelamat kita. Rajamu. Ternyata rakyat sangat mencintainya. Apa aku salah? Rajamu. Siapa namamu? Mowang. Mowang? Nama yang bagus. Lapar, ayo aku ajakmu makan enak. Ayo. Bab. Kenapa aku kembali ke tempat ini lagi? Hidup atau lo mati, topik abadi ini tetap relevan. Sudahlah lebih baik kenyangkan perut dulu. Minci Zuhde Mowang. Kenapa berhenti? Siapkan makanan. Baik, Tuan Muda. Tak usah buru-buru, makan pelan-pelan. Kau mirip seseorang yang ku kenal dulu. Mirip siapa? Tidak apa, makalah dulu. Aku ada urusan lain. Nanti pelayan akan antar kamu mandi. Pangeran. Nona Lu sudah datang. Dia bersikeras ingin menemui Anda. Persilakan dia masuk. Baik. Oh ya. Ada petunjuk baru dari pihakmu? Mereka ada semakin berhati-hati. Terakhir di sebelum sering mohon petunjuk. Ikut buff dia payment. Baik. Kakmu, kenapa lama sekali tak menjengukku? Aku benar-benar marah. Adikku sayang, aku memang sedang kurang sehat. Penyakit lamamu kambuh lagi? Aku akan minta kakak carikan tabib. Penyakit lama pulang dan istirahatlah dulu. Nanti aku akan menemuimu. Ya jangan lupa jaga kesehatanmu, jangan terlalu capek. Baik. Bagian ke-6. Kakak menyuruhku menemanimu Gege setiap saat tanpa terpisah. Aku harus bagaimana ini? Sudahlah pantau situasi dulu saja.
Pangeran. Mo Wang. Kemarilah. Pangeran Anda mabuk. Mana mungkin pangeran mabuk? Ayo, temani pangeran minum. Pangeran, aku masih kecil. Ini anggur buah tidak mudah memabukkan. Kabutu, sejak pertama kali melihatmu. Apa yang terjadi ini? Apa aku akan dikompensasi? Leo, melihatmu. Seperti melihat almarhum kakak laki-lakiku Muliu. Kamu mirip sekali dengannya waktu kecil. Paduka di tengah malam begini, jangan cerita hantu nakuti anak kecil. Hari ini hari peringatan kematiannya. Sejak ibunda meninggal. Iras dialah satu-satunya yang baik padaku di dunia ini. Tapi dia pergi terlalu cepat. Asma seorang silang, dia meninggal karena racun dingin. Tapi aku tak percaya. Orang yang begitu sehat, kenapa bisa tiba-tiba hilang? Kenapa kau menangis? Aku juga rindu keluargaku. Rindu orang tuaku. Usah mengerti, meski aku dibawa ke dunia ini. Aku hanya ingin pulang ke tempat asal dia. Meski di sana banyak juga kesedihan. Mulai sekarang. Tempat ini adalah rumahmu. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Tidak mungkin. Kok aku kembali ke bentuk semula? Jangan-jangan obat ini langsung tidak efek saat kena alkohol? Aduh. Gimana ini? Gimana dong? Kalau aku minum 1 pil lagi, pasti bisa ditutupi, kan? Obatku mana? Obatku di mana? Yang mulia, jangan sedih lagi. Aku hadiahkan harta karun ini untukmu. Ini... Makanan enak apa ini? Dasar aku bodoh. Kakakmu sudah waktunya bangun.
abangmu sudah waktunya bangun. Aku. Siapa engkau ini? Nona Lu aku sama sekali tidak bermaksud memisahkan kalian berdua. Aku hanya ingin mengambil kembali barang milikku. Dadah. Berdiri. Istanamu bukan tempat yang bisa kau datang dan pergi semaumu. Pengawal! Siap! Cuma kalian berapa orang mau menghalangiku? Loah. Obatku mana? Ini kasihan yang kau cari. Berikan obat itu. Tangkap. Siap. Aduh. Mu Chunsen, kau licik, kejam pria tak berperasaan. Abangmu, apa yang sebenarnya terjadi? Cuma pencuri biasa, kau bisa pergi dulu. Episode 6. Beritahu aku, siapa dalang di belakangmu? Aku tidak tahu. Kesabaranku ada batasnya. Jangan salahkan aku nanti. Yang mulia pernah bersikap baik. Lepaskan aku. Ku sungguh tidak tahu apa-apa. Kau diam saja, baiklah. Pengol. Bawa dia keluar. Mu Chunshen, apa maumu sebenarnya? Lepaskan aku. Mu Chunshen. Pukul. Pasal ke-6 pasal. Pulang. Ya. Kiedo. Siapa kamu? Ini aku. Tanti, kok kamu lagi? Anak ini, Tante susah payah mencarimu. Aku datang menyelamatkanmu. Cepat ikut aku. Tante kalau bisa bawa aku pergi, nanti kubuatkan upacara pemakaman untukmu. Dasar anak masa nggak doain Tante. Mereka lagi mabuk. Ayo kita pergi. Ayo bangun. Aduh, Tante pelan-pelan aku baru saja dihukum pukul. Cepetan. Bagian ke... Orangnya sudah diselamatkan. Cara nanti setelah keluar. Aku diperintahkan oleh Tuan, khusus mengantar kalian pergi. Udah tahu, jangan lama-lama. Cepat pergi. Aku datang untuk membunuh kalian. Kamu bercanda? Masa Tuan mau membunuh kami?
Kalian tahu terlalu banyak. Halo, begini jangan salahkan aku nanti. Aduh. Lagi-lagi begini. Gil, aduh Koren. Xiang, kamu tidak apa-apa. Xiang. Yang mulia, tusukan pedang ini, ku kembalikan padamu. Tuan. Yang mulia, tusukan pedang ini, ku kembalikan padamu. Sebenarnya aku sudah tahu itu kamu. Tapi kamu... Maafku. Yang mulia. Yang mulia. Ikaw ba maniyanay? Xiang. Bagaimana keadaannya? Wahai Yang Mulia, luka tusuk nyonya tidak mengenai organ vital. Sudah tidak apa-apa. Hanya saja apa? Bagian ke-7. Ada racun lain dalam tubuhnya, keracunan sejak lama. Hamba tak mampu, tak bisa identifikasi jenis racunnya. Mohon ampuni hamba, Pangeran. Cepat pergi. Baik. Lapor, Pangeran. Di penjara bawah tanah menemukan sosok mencurigakan. Bawa kemari. Siap. MSK, Ndi. Pangeran hamba tak berniat jahat. Racun dalam tubuhnya bisa hamba netralkan. Jika bisa netralkan racunnya, aku akan ampuni nyawamu. Jujur. Saya punya penawarnya. Yang Mulia peristiwa dan baca padanya. Bagaimana itu seperti neon? Yang Mulia pikirkan betapa malangnya dia. Saya tak tega melihatnya begini. Kan protein sans untuk Samstern. Pretty falnya. Is that for you to return it? Yang Mulia, sebenarnya saya begini kejadiannya. Yang Mulia, dia sudah tidak bernapas. Ada yang sudah berbuat curang. Ikan besar segera terpancing. Episode ke-7. Kau mau ngapain? Aku yang mau tanya, mengakang kakakmu terus. Sebenarnya kau mau apa? Tak ada energi untuk bertengkar. Jalan pelan-pelan, aku tak antar. Aku adalah orang kesayangan adik Ludong Bai, pejabat istana. Kau berani perlakukan aku begini? Tak takut ku buat kakakku membunuhmu?
Nyawaku cuma satu, mau bunuh silakan. Baiklah. Kau tunggu saja nasibmu. Kakmu, lihatlah dia. Sombong sekali. Sama sekali tak menghormatiku. Dear Charlie, kau istirahat dulu. Aku telah bicara dengannya. Kakmu, kau sampai membela dia dan bersikap dingin padaku? Sudah. Nona Lu sudah lelah. Antar dia ke kamar. Nona Lu, silakan. Masih pura-pura tidur? Coba versi pangeran. Asar mengupini nyawaku. Kenapa masih marah padaku? Obat khususku mana? Tenanglah aja. Racun di tubuhmu sudah netral. Kau terus berubah-ubah, tak capek. Kau sudah tahu semua? Aku memang beruntung bisa selamat dari percobaan pembunuhanmu yang berkali-kali. Aku pun tak mau begini. Aku tiba-tiba datang ke sini dengan tujuan tak jelas disuruh membunuhmu. Aku bahkan tak tahu siapa dalang di balik ini. Tapi di hati kecilku, ia adalah seseorang yang... Ketujuh. Aku bahkan tak tahu dalang di balik ini. Siapa orangnya pun tak aku ketahui. Tapi di hatiku ada firasat ada seseorang yang paling mencurigakan. Mungkin kita sedang memikirkan orang yang sama. Cicipi ini kakmu. Makan yang ini. Duduklah di sini. Kakmu makan ini. Ini enak. Ayo. Ini benar-benar kejadian langka seterusnya kebaikanmu ini. Kuterima dengan setengah hati. Terima kasih Yang Mulia. Apa rencanamu hari ini? Mau jalan-jalan. Baik, kutantamu. Kakmu. Aku juga mau ikut. Kalau begitu, mari kita bersama. Bagian 7. Kakmu, lihat bunganya cantik sekali. Lihat, datang sini. Nyonya mau lihat kain bunga? Kakmu lihat sana, bagus sekali. Kakmu lihat apa? Lihat kain cantik ini. Oh, kamu mesti di apa? Kenapa tidak hati-hati? Maaf ya mengganggu kalian. Aduh, pangeran lebih baik pukul saja aku. Aku suruh mau bicara sembarangan. Ayo, aku bantu kamu. Aduh, kakmu kakiku sakit. Nona Lu, kamu baik-baik saja. Apa mungkin ada masalah? Minggir. Hah? Panggilan ke-7. Kakak. Ada apa? Kau diganggu siapa? Kakmu sudah punya kekasih baru, dia tak menyukaiku lagi. Apa yang terjadi? Sepertinya kamu membawa seseorang dari penjara perempuan itu. Dia terlalu memperhatikannya. Hari ini demi dia bersikap dingin padaku. Jangan khawatir, adik. Posisi permaisurimu pasti akan jadi milikmu. Benarkah, kakak? Tentu saja kau adik kandung Ludong Bai. Karena itu aku pasti akan mengantarmu ke istanamu dengan megah. Terima kasih, kakak. Nomor 7. Atas perintah langit dekrit Kaisar, menyatakan Kaisar mengetahui pangeran ketiga berbudi luhur,
berbakti dan berbudi pekerti mulia, mahir sastra, dan bela diri telah genap 20 tahun. Kini Lu Hao adik Perdana Menteri Lu telah genap 15 tahun, berparas rupawan, dan berakhlak mulia cantik luar dalam. Maka Gus Kaisar tetapkan sebagai permaisurimu. Pelaksanaan pernikahan akan diumumkan kemudian demikianlah titah. Sesuai teks asli, Pangeran silakan terima titah. Terima kasih ayahanda hamba. Patuhi titah dan berterima kasih. Selamat yang mulia hamba masih ada urusan takkan mengganggu lagi. Kasih harap pada mata. Yang mulia. Dia bergerak cepat sekali. Apakah perburuan tahunan akan segera dimulai? Menurut kebiasaan tahun sebelumnya, iya, sebentar lagi. Apakah yang mulia bermaksud? Memancing musuh masuk perangkap. Bab ke-7. Hei, dengar kabar. Tadi Wang Gonggong datang, minta pangeran tentukan hari untuk nikahi Lu Hao jadi permaisuri. Tentu tahu dong, seluruh istana sudah pada tahu, cuma beberapa orang masih gelap mata. Sudahlah cepat pergi, jangan sampai pangeran tahu nyawa, kita bisa melayang. Kenapa minum sendiri di sini? Pangeran sekarang bukannya sedang sibuk persiapan pernikahan. Kenapa aku mencium bau? Di udara ini, Bau asam gitu? aku cuma mencium aroma teh wangi ini. Hamba kurang sehat, permisi duluan. Nggak mau tanya-tanya, cuma mau merajuk sendiri. Nggak akan ngerti omonganmu. Sudah, tenang saja, aku tak akan menikahinya. Pangeran tak perlu jelaskan ke hamba. Ini urusan pangeran sendiri. Episode. Besok temani tuanku berburu. Bagaimana? Biar saya pikir dulu. Yang mulia tenang saja. Segala persiapan untuk perburuan ini sudah kami siapkan lengkap. Hamba pasti patuh pada perintah yang mulia. Mari. Pastikan semuanya beres tanpa celah. Mengerti. Kamu boleh pergi. Siap. Semakin tidak tahu aturan, masuk tidak ketuk pinta. Kakak, aku ingin ikut berburu bersama. Kamu tidak boleh ikut berburu. Ini acara untuk pria. Kamu ini tunggu dengan baik di rumah. Setelah aku pulang nanti, kita akan langsung urus pernikahanmu dengan pangeranmu. Bagaimana? Kalau jadi saya istirahat dulu. Lihat kamu senangnya. Pulanglah. Iya. Yang ke-8 bagian ke. Kaisar.
Sudah waktunya. Mari mulai. Perburuan besar tahun ini. Sekarang dimulai. Gelapin. Bagian. Maju! Maju! Pangeran. Semua sudah siap? Maju! Xiang. Ah, Maju. aduh. Maju. Pangeran, jika suatu hari kau tahu aku bukan diriku yang sebenarnya, apa yang akan kau lakukan? Xiang, kau bilang setelah kita menikah punya 2 putri bagaimana? Bayar serbi, Sharon. Jangan mengalihkan topik. Maksudku adalah kau tak akan bisa berubah lagi nanti. Ada pati hal yang ingin ku jelaskan padamu. Bagian. Selama itu tentangmu aku suka mendengarnya. Sebenarnya, apapun yang Kyocho ucapkan, kaulah orang yang seumur hidupku ingin ku sayangi dan ku pahami. Siapapun dirimu. Jangan harap lari dariku. Ada kelinci di sana. Gas! Aduh, hutan seluas ini. Bahkan tak ada binatang rajamu memang beruntung. Hanya kebetulan biasa. Tepat waktu lebih baik dari cepat amu tak keberatan. Masa sih? Langsung. Wahahaha amu, kali ini aku menang. Bukankah lu selalu menang? Cepat. Mengapa Yang Mulia kalah padanya? Banyak mana yang kau tahu? Aku pernah lihat keahlian panahmu Yang Mulia sengaja kalah pada Perdana Menteri lu. Tak ada yang luput dari matamu. Nah, ini cuma perburuan, tak perlu saling berebut. Yang benar-benar ku perhatikan. Takkan ku biarkan direbut. Yang swing gepeting Svayu. Siapapun takkan bisa merebutnya. Bagian. Perdana Menteri. Persiapannya sudah bagaimana? Jangan khawatir, Perdana Menteri. Semua sudah siap sempurna, tinggal tunggu perintah Anda. Baik. Akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Panjang umur Yang Mulia. Jangan bicara sembarangan sekarang. Ingat baik-baik. Harus bertindak hati-hati. Siapa? Kejar. Siap. Kau ini siapa?
Kalau tidak mau bicara, jangan salahkan Perdana Menteri ini jika tak berbaik hati. Kakak. Adik. Kau manusia atau hantu? Dong Bai, ingatanmu memang tajam. Tak kusangka seumur hidupku kau masih ingat kakak seperguruanku ini. Benar juga. Kerengan yang begitu membekas, mana mungkin kau lupa? Tidak mungkin, mustahil. Mulyo sudah mati. Aku melihatnya mati dengan mataku sendiri. Katakan kau ini siapa sebenarnya? Dulu pernah kuberitahu langit selalu mengawasi perbuatan manusia. Kau pikir semua kejahatanmu tak akan ketahuan. Bahkan dengan nafas terakhirku, aku akan ungkapkan wajah aslimu pada dunia. Kita bertiga tumbuh bersama. Mengapa engkau perlakukan kami begini? Cukup. Mengapa? Kau tanya mengapa? Takhta ini siapa bilang hanya keluargamu yang berhak? Ketahuilah, Lu Dongbei juga bisa menguasai dunia. Kamu hanya batu sandungan dalam permainanku. Kubunuh kau sekali, bisa kubunuh lagi. Lagian. Hahaha. Ternyata palsu. Mu Chunshen, rupanya kau yang bermain di belakang layar. Lu Dongbei, aku sangat mempercayaimu. Tak kusangka kau tega membunuh Liu Erku. Pengkhianat. Pengkhianat. Hahaha. Baiklah, biarlah si pengkhianat ini mengantarmu menemui Liu Erku. Kubuat keluargamu segera berkumpul. Hahaha. Lagian. Yang mulia, hamba melapor. Bawahan kanselir Lu sudah kami tumpah semua. Ampun Yang Mulia. Hamba setia pada Yang Mulia. Semuanya. Semua karena pengkhianat ini, dia memaksa dan menyuap keluarga hamba masih. Tangkap semuanya. Akhirnya kalah satu langkah. Mu Chunshen, jika engkau masih ingat persahabatan kita, berikan aku akhir yang cepat. Tahukah kau saat kakakmu Liu mati, seberapa menderitaannya? Bagian. Pangeran. Aha. Wahahaha. Lu Dongbei. Aku tunggu hari kau ke alam baka untuk minta maaf pada kakakku. Bawa dia ke penjara mati. Siap. Mu Chunshen, kau pikir menang? Sebenarnya kau yang kalah, wahahaha.
Kedelapan. Ahiwari, kau menjadi permaisuriku. Benarkah? Tentu saja benar. Yiku yang kui dengan dia mandat surga. Maklumat Kaisar menyatakan, pangeran ketigamu yang berbudi luhur lembut dan berbudi pekerti. Memberi banyak kebaikan, sang ibu suri dan Kaisar sangat gembira. Kini pangeranmu dinobatkan sebagai putra mahkota. Saatnya menikah yang tepat. Harus memilih wanita bijak sebagai pasangan putri, Liu Xiangxiang masih lajang. Dengan pangeran ketiga, pasangan yang sempurna untuk menyempurnakan jodoh mulia. Dinikahkan sebagai permaisuri utama, putra mahkota. Semua upacara diserahkan ke Kementerian Li dan Cintianjian untuk dipersiapkan bersama pilih hari baik untuk pernikahan. Apa ini bukan mimpi? Mulai hari ini kau adalah milikku. Aku ingin sepanjang hidup bersama denganmu. Tak akan bisa lolos dari genggamanku. Aku tak akan menunggu kamu, akan selalu menemani mukamu.